Telisik Pura Kawitan Alas Purwo, tempat bersemayamnya Empu Baradah di Tegal Glimo, Banyuwangi, Jawa Timur. Bersama saya, Ceritapakan Selobi Omnivora, tentu hanya di Selobi Omnivora Channel. Pemirsa, perjalanan mistis menembus lebatnya hutan kuno Alas Purwo, Desa Pancur, Kecamatan Tegal Glimo, Banyuwangi. Hutan rimba yang konon dijadikan cikal bakal lahirnya aksara Jawa oleh Aji Saka tersebut menjadi tempat utama bagi setiap insan lelono atau dengan bahasa Jawa untuk menciptakan suatu cipta pemikiran yang cemerlang. Dari cipta rasa sampai cipta wujud, Alas Purwo sudah ratusan tahun menjadi saksi bisu akan berdirinya bangsa Indonesia ini. Situs Gua Istana konon seringkali dipergunakan sebagai tempat bermeditasi untuk mencari wahyu. Cerita mistis di Alas Purwo tergantung sudut pandang dan pemahaman masing-masing. Jika memahami dengan keheningan, sudah pasti hasilnya pun akan baik, begitu juga sebaliknya. Namun apapun wujud hasil dari baik dan buruk tersebut, semua adalah semata kehendak Sang Hyang Pencipta, sebab manusia hanyalah pelaku semata. Bau dupa yang menyengat memenuhi udara. Rupanya bau itu berasal dari dalam pura, tempat beberapa sesajen yang baru saja dihaturkan. Kali ini kunjungan tim berlabuh kepada situs Kawitan di kawasan Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Situs Kawitan menjadi satu dari beberapa tempat di kawasan Taman Nasional Alas Purwo yang dianggap mistis dan sangat disakralkan. Situs Kawitan berada di tengah hutan jati yang tumbuh menjulang ke langit. Setibanya di sana, langit sore yang perlahan mulai gelap kian menambah kesan angker dan bulu kuduk yang merinding, seakan-akan mengatakan begitu sakralnya tempat itu. Situs Pura Kawitan Alas Purwo ditemukan secara tidak sengaja oleh masyarakat sekitar pada tahun 1967. Pura yang berada di Dusun Kaliagung, Desa Kendal Rejo, Kecamatan Tegal Glimo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur ini dikenal sebagai Pura Kawitan yang pertama. Adapun jejak ditemukannya Pura Kawitan ini saat masyarakat Kecamatan Tegal Glimo melakukan babat lahan untuk ditanami terhadap sejumlah kawasan hutan di Alas Purwo itu. Daerah di kawasan itu memang cukup makmur dengan hasil palawijanya. Ketika membersihkan lahan di tempat berdirinya Pura Kawitan inilah, masyarakat menemukan sebuah gundukan tanah yang dipenuhi tanaman belukar. Dalam hal ini, masyarakat ingin meratakan gundukan tanah itu hingga kelak dapat dijadikan lahan cocok tanam. Akan tetapi, setelah dibersihkan semak belukarnya, terlihat ada bongkahan-bongkahan bata besar yang masih tertumpuk persis seperti sebuah gapura kecil. Melihat banyaknya bongkahan batu bata tadi, masyarakat sekitar pun berbondong-bondong membawa bongkahan bata-bata itu ke rumahnya. Setelah dibawa, mereka memanfaatkan bata tersebut sebagai bahan membuat tungku dapur untuk membuat alas rumah dan lain sebagainya. Ternyata, ketidaktahuan masyarakat menyebabkan munculnya berbagai musibah bagi warga yang mengambil bata-bata itu. Ada yang terkena musibah ternaknya mati, kecelakaan kendaraan, dan yang paling banyak musibah sakit. Hingga pada suatu malam ada suara sabda yang menyuruh agar bongkahan batu bata itu dikembalikan ke tempatnya semula. Karena dikatakan bahwa bongkahan-bongkahan itu adalah tempat pertapaan Maharsi suci Hindu zaman dulu, yaitu Empu Baradah.
Meski belum ada catatan resmi dalam prasasti, masyarakat mempercayai yang bertahta di situs Pura Kawitan Alas Purwo adalah Empu Baradah, sosok yang menurut legenda mampu membelah sungai Berantas dengan kesaktiannya dan sosok yang berhasil mengalahkan Calonarang. Selanjutnya, pasca penemuan batu bata yang sebenarnya pura itu, masyarakat setempat lalu menjadi sangat yakin dengan kekuatan dan kesucian situs Alas Purwo tersebut. Sampai ada keinginan seorang pemuka agama atau pemangku untuk memagari situs itu agar aman dari jangkauan orang jahil. Akan tetapi, belum sampai tuntas mewujudkan keinginannya, pemangku tersebut keburu meninggal dunia. Dan dari kejadian itu didapatkan sabda dari sang pemangku bahwa situs Alas Purwo, Pura Kawitan ini wajib dipuja semua umat manusia di seluruh muka bumi ini tanpa dibatasi sekat-sekat golongan. Pihak Dinas Purbakala pun akhirnya berniat menjadikan situs Alas Purwo sebagai benda peninggalan bersejarah. Di sisi lain, umat Hindu yang ada di sekitar kawasan itu secara turun-temurun mengaku sebagai penganut kebatinan atau kejawen untuk alasan keselamatan mereka. Sangat menghormati dan merawat dengan seksama situs tersebut. Dan untuk menghindari hal-hal yang tak diinginkan, umat Hindu akhirnya membuatkan sebuah pura sekitar 65 meter dari situs Alas Purwo saat ini. Hal ini dilakukan pada tahun 1996 ketika agama Hindu sudah berkembang kembali di tanah air dan warga setempat yang sebagian besar petani sudah banyak yang beralih menganut agama leluhur mereka, yakni agama Hindu. Ini dilakukan dengan bantuan umat Hindu Bali. Situs yang ditemukan itu sendiri dibiarkan seperti semula, namun tetap menjadi tempat pemujaan untuk umum, tak terbatas bagi umat Hindu. Untuk menuju Pura Alas Purwo yang disungsung umat Hindu, Kecamatan Tegal Glimo, Banyuwangi, para pengunjung harus memasuki kawasan hutan Taman Nasional Alas Purwo. Dari pintu depan kawasan hutan Taman Nasional diperlukan waktu 1 jam menuju pura. Pura Luhur Giri Salaka namanya, berada di tengah hutan Alas Purwo, sekitar 3 km dari kawasan wisata Pantai Plengkung, ujung selatan Alas Purwo yang juga ujung tenggara Pulau Jawa. Di kawasan ini memang tidak ada satupun rumah penduduk. Apabila ingin bermalam, pihak pengelola taman wisata menyediakan sejumlah penginapan sederhana yang jaraknya sekitar 1 km dari Pura Giri Salaka. Kisah yang beredar, situs ini diyakini dapat mengabulkan berbagai permohonan. Tak ayal, banyak orang yang mendatangi tempat ini baik untuk bertapa maupun sekedar datang membawa bunga. Bahkan sejumlah pejabat dan menteri mulai era Orde Baru hingga reformasi disebut kerap mengunjungi tempat ini apabila menjelang pemilihan umum. Percaya atau tidak, menurut penuturan banyak pihak, banyak orang yang permohonannya terkabul usai bertapa berata di pura ini. Mereka yang datang berasal dari berbagai daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Barat, dan yang terbanyak dari Bali. Adapun lama tapa berata yang dilakukan juga tidak pasti. Hal itu tergantung ketahanan masing-masing orang yang melakukan meditasi itu, mulai dari beberapa jam hingga beberapa bulan pun ada. Terlepas dari misteri yang membayanginya, Taman Nasional Alas Purwo menyuguhkan pemandangan yang masih sangat alami. Di sana, banyak spot wisata alam yang menyejukkan dan wajib dikunjungi ketika sedang berada di Banyuwangi selain dengan Pura Luhur Giri Salaka dan juga situs Kawitan Alas Purwo. Sementara umat Hindu dari Bali datang setiap saat, khususnya bila ada upacara hari besar Hindu seperti Pagar Wesi, Galungan, Kuningan, dan sebagainya. Selain ritual, sebagian masyarakat Bali juga mengenang bahwa leluhur mereka juga berasal dari daerah Jawa. Situs Pura Kawitan dan Pura Luhur Giri Salaka ini bagi orang Hindu dan kepercayaan atau kejawen memiliki makna yang sangat penting dan sakral.
Konon, banyak kejadian yang pernah terjadi apabila ada yang melanggar atau berbuat tidak sopan di tempat tersebut. Bagi orang biasa, tentu bentuk situs ini tidak ada yang istimewa. Namun bagi para penganut kepercayaan, diyakini bahwa situs Kawitan dan Pura Luhur Giri Saleka adalah pintu gerbang sebuah kerajaan di Alas Purwo, di mana pintu tersebut bergaris lurus dengan pusat kerajaan, intinya yang tak kasat mata. Bagi yang percaya, setelah berada di pintu ini, siapapun bisa masuk menembus ruang dimensi lain yang tak terbatas dan yang tak bisa dinilai dengan nalar. Baik pemirsa, demikianlah kunjungan kita kali ini pada situs Pura Kawitan dan Pura Luhur Giri Saleka yang merupakan pura untuk seluruh umat tanpa sekat golongan apapun. Saya Jurotapakan Selobi Omnivora mengucapkan terima kasih Anda telah menyimak artikel ini. Sampai jumpa.